Kalian pasti tahu dong minuman bersoda yang satu ini. Walaupun cuma ngeliat dari tutup dan warna logonya, kita tahu ini adalah Pepsi. Pepsi adalah perusahaan merek minuman asal Amerika. Faktanya, pada tahun 1980-an, Pepsi bukan sekedar perusahaan minuman, tetapi Pepsi adalah angkatan laut terkuat ke-6 di dunia pada masa itu. Peristiwa ini terjadi ketika Uni Soviet rela menukar kapal perang miliknya demi minuman bersoda. Emang agak aneh, tapi ini nyata dan beneran terjadi. Kenapa Uni Soviet rela menukar kapal perang demi minuman bersoda? Ini Uni Soviet kan, negara dengan paham komunis, sedangkan Pepsi perusahaan kapitalisme. Kenapa Pepsi dan Uni Soviet bisa ada hubungan erat padahal era itu sedang terjadi perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet? Gimana? Bingung kan? Dah, nggak usah bingung, tetap stay tune di video kali ini. Bareng sama gue, Krisna Bayu, kita ulas di video kali ini. Minuman ringan asal Amerika, Pepsi hadir di Rusia sejak awal 1970-an, ketika Rusia masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Pada saat itu, persaingan antara kedua negara lagi panas-panasnya. Ini soal persaingan ideologi liberalis Amerika Serikat melawan ideologi komunisme Uni Soviet, yang kita kenal dengan nama Perang Dingin. Jadi, gimana sebuah perusahaan minuman Amerika Serikat bisa masuk ke Rusia, bahkan sampai membangun pasar utama di Rusia? Kisah bagaimana Pepsi dijual secara luas di Rusia dimulai pada tahun 1959, ketika Wakil Presiden Amerika Serikat Richard Nixon datang mengunjungi Soviet dalam sebuah pameran di Taman Sokolniki, Moskow. Richard Nixon bertemu dengan pemimpin Soviet kala itu yang bernama Nikita Khrushchev. Pameran nasional Amerika Serikat diselenggarakan untuk mempromosikan seni, mode, mobil teknologi rumah tangga, dan produk kapitalisme Amerika Serikat. Layaknya pameran barang di JCC Senayan, di pameran itu ada display mesin cuci, penyedot debu, dan televisi berwarna. Di momen ini, kedua pemimpin itu berdebat sengit tentang manfaat dan kerugian antar paham komunisme dan kapitalisme. Hanya debat biasa, nggak sampai baku hantam ya. Kemudian, Nixon membawa Khrushchev ke gerai Pepsi dan memberikan Khrushchev segelas minuman bersoda yang belum pernah dicicipi orang Rusia itu sebelumnya. Di sini agak unik, hanya soal mencicip rasa doang. Bagi kedua negara adidaya ini menjadi sebuah persaingan. Gerai Pepsi di pameran itu memiliki dua versi minuman yang berbeda. Satu versi dibuat dengan air Amerika, dan satunya lagi dibuat dengan air Soviet. Khrushchev bilang, kalau Pepsi yang dibuat dengan air Soviet rasanya lebih unggul dan cukup menyegarkan. Padahal cuma air putih doang yang beda, komposisi lainnya mah tetap sama. Saat Khrushchev minum, dia bersikeras agar rekan-rekan Soviet di sekitarnya juga ikut ambil bagian minum Pepsi bareng-bareng. Gak mau ketinggalan momen, fotografer di sekitar mereka mengabadikan peristiwa itu. Kejadian tersebut jelas-jelas sangat menguntungkan bagi Pepsi. Mereka nggak perlu tuh ngeluarin biaya besar buat mendapatkan foto-foto dua tokoh dunia yang bersiteru sambil minum segelas air berkarbonasi dengan merek Pepsi. Momen ikonik ini diabadikan sama banyak wartawan dan menyebar di seluruh Amerika Serikat serta Soviet. Peristiwa ini kemudian melambungkan nama Donald Kendall dari seorang eksekutif di Pepsi Cola Corporation atau PepsiCo menjadi CEO perusahaan pada tahun 1965. Kenapa nama dan jabatan Donald Kendall melambung pasca peristiwa minum bareng itu? Karena Kendall lah yang memainkan peran penting dalam peristiwa ikonik pada tahun 1959 itu. Nixon membawa Khrushchev ke gerai Pepsi dalam pameran itu dan Kendall yang menyajikan minuman yang membuat pemimpin Soviet ketagihan. Partisipasi Pepsi di pameran yang berlangsung di Rusia sebenarnya bertentangan dengan keinginan atasannya. Atasannya merasa kalau mereka mencoba menjual produk Amerika ke negara komunis itu hanya membuang-buang tenaga dan uang. Semuanya berasal dari ide Kendall yang ternyata ampuh dan berhasil. Ternyata di belakang layar, malam sebelumnya peristiwa minum bareng itu, Kendall bertemu dengan Nixon. Kendall mengatakan pada Nixon bahwa dia harus memberikan Pepsi di tangan Khrushchev. 13 tahun kemudian setelah pameran, pada tahun 1972, Kendall sukses mencetak kesepakatan eksklusif dengan Soviet. Ia membuka penjualan Pepsi di pasar komunis. Namun ada masalah, mata uang Soviet nggak berharga di luar negeri. Karena rubel Soviet nggak berfungsi seperti mata uang nyata dalam ekonomi pasar. Rubel Soviet saat itu lebih seperti token atau voucher perusahaan. Kenapa bisa gitu? Karena nilai mata uang rubel Soviet ditentukan oleh pemerintah, bukan ditentukan oleh kekuatan pasar. Akibatnya, Kendall harus menggunakan metode pembayaran alternatif, yaitu sistem barter. Pepsi akan memperoleh hak distribusi eksklusif untuk penjualan vodka Stolichnaya di Amerika Serikat. Jadi, Pepsi mendapat untung dari penjualan vodka ini. Ingat ya, mata uang rubel Soviet nggak laku, dan Soviet juga nggak punya dolar Amerika Serikat. Kan lagi saingan. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Pasar Pepsi tumbuh luar biasa pesat. Di akhir tahun 1980-an,
Pepsi memiliki lebih dari 20 pabrik pembotolan di Soviet. Rakyat Soviet meminum 1 miliar botol atau kaleng Pepsi dalam setahun. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada orang Amerika Serikat yang meminum vodka Stolichnaya. Karena pasar vodka Stolichnaya di Amerika dibatasi, Kendall mulai mencari produk Soviet lainnya untuk ditukar lagi dengan Pepsi. Kata Uni Soviet sembari menyarankan, gimana kalau barter Pepsi lu sama kapal perang gua yang udah dinonaktifkan? Oke, deal! Pada tahun 1989, Kendall menandatangani perjanjian baru dengan Uni Soviet. Isinya mewajibkan Soviet mentransfer armada yang terdiri dari 17 kapal selam, kapal penjelajah, fregat, dan kapal perusak. Sebenarnya, armada perang ini nggak begitu layak melaut, jadi Pepsi dengan cepat dijual kembali sebagai barang rongsokan. Walaupun dibilang barang rongsokan, tapi harganya juga cukup mahal cuy. Seperti kapal selam aja, dihargai 150.000 US dollar. Peristiwa barter ini jadi guyonan pada saat itu. PepsiCo memiliki angkatan laut terbesar ke-6 di dunia. Dalam suatu momen, Kendall pernah menyindir Brent Scowcroft. Dia adalah penasihat keamanan nasional Presiden George H.W. Bush. Waktu itu, Kendall bilang sambil bercanda ke Brent Scowcroft, kami melucuti senjata Uni Soviet lebih cepat dari Anda. Meme soal kapal perang di barter Pepsi ini lucu banget sih. Kami menerima pembayaran Visa, Mastercard, American Express, atau bisa pakai kapal perang. Oke, kita lanjut ya. Lalu, apa sampai berhenti di sini kesepakatan Pepsi sama Uni Soviet? Masih belum. Tahun berikutnya, yaitu tahun 1990, Uni Soviet menandatangani kesepakatan yang lebih besar lagi dengan Pepsi. Kesepakatan itu senilai 3 miliar US dollar cuy. Soviet menukar 10 kapal tanker dan kapal kargo untuk barter sama bahan konsentrat Pepsi. Kendall berharap kesepakatan ini bisa mendorong ekspansi Pepsi lebih lanjut di negara itu. Tapi, sialnya negara Uni Soviet runtuh di tahun 1991 dan semua rencananya Kendall gatot alias gagal total. Pepsi nggak pernah bisa mengklaim kapal-kapal itu. Karena kapal-kapal itu berada di Ukraina, negara pecahan Uni Soviet yang baru merdeka. Mau ngeklaim kapal itu? Udah susah. Udah beda negara dan pemerintahannya aja udah ganti semuanya. Bagian terburuknya, pesaing utama Pepsi, Coca-Cola muncul dan memasuki pasar. Pepsi harus berjuang buat pertahanin pangsa pasarnya di Rusia. Setelah bubarnya Soviet, Rusia masih sempat menjadi pasar terbesar kedua Pepsi di luar Amerika Serikat. Tapi sebagian besar orang Rusia saat ini lebih suka minum Coca-Cola. Pepsi hanya memiliki pangsa pasar 18% di bawah Coca-Cola yang menguasai 2 kali lipat lebih banyak. Oke ya, mungkin cukup pembahasan konten terkait Pepsi di video kali ini. Jangan lupa di like kontennya jika kalian suka dan jangan lupa untuk di subscribe supaya channel ini terus berkembang. Gua Krisna Bayu Pratama, pamit, see ya.